Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi min ahli khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya beri judul materi adalah menjadi pribadi yang penyabar. Ini ada kaitannya dengan kajian yang selama ini sudah disampaikan, yaitu tentang hadits-hadits Riyadhus Shalihin yang sampai pada bab tentang sabar. Saya awali dari pembahasan tentang urgensi kesabaran. Pentingnya kita memiliki sifat sabar. Kesabaran merupakan salah satu ciri mendasar orang yang bertakwa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kesabaran setengah keimanan. Nanti akan kita bahas beberapa ayat ataupun hadis yang menceritakan tentang masalah kesabaran. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita semua bahwa di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang sanggup untuk menahan amarahnya. Dan nanti di akhirat, di surga itu ada salah satu pintu yang disediakan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya, tidak gerusa-gerusu, tidak gampang marah. Artinya dia adalah orang yang penyabar. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah merupakan setengah daripada keimanan. Dan sabar ini memiliki kaitan erat dengan keimanan, yang bisa diibaratkan seperti kepala dengan jasadnya. Tidak ada keimanan yang tidak disertai dengan kesabaran. Sebagaimana tidak ada jasad yang tidak memiliki kepala. Artinya semua itu saling membutuhkan, saling terkait. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggambarkan ciri dan keutamaan orang beriman sebagaimana di dalam hadis yang sudah sangat kita hafal, ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan perkara orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu adalah baik. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa segala sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, mendapatkan rezeki, maka dia bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Fakana khairan lahu, itu adalah hal yang baik untuknya. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa segala sesuatu yang menyedihkan, musibah ataupun hal-hal lain yang membuat dia sedih, maka dia bersabar, dan itu adalah hal yang baik untuknya. Walaysa dzalika illa 'alal mu'min, dan itu tidak sanggup dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian, sabar ini tidak ada batasnya, karena ganjarannya pun tidak ada batasnya.
Ibnu Qudamah pernah menyampaikan salah satu a'malin la tuzanu yaumal qiyamah. Ada 3 amalan yang tidak sanggup ditimbang pada hari kiamat karena saking beratnya bobot timbangannya itu. Yang pertama adalah al-afwu, memberikan maaf. Wa in ta'fu wa tasfahu fakana khairan lakum. Ya, kalau kita memberikan maaf maka itu adalah yang baik untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah as-sabru. Dalilnya di sini surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, ya. Unlimited, ya. Tidak ada batasnya, terus tidak terhitung jumlahnya, maka tidak sanggup ditimbang nanti pada hari kiamat, bobotnya sangat berat. Yang ketiga kata Ibnu Qudamah adalah asyam, yaitu puasa, ya. Fa innama ajzi bihi, ya. Kullu amal ibni adam lahu, semua amal Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah untuk Allah dan Allah lah yang memberikan balasannya. Jadi kadang-kadang seseorang yang menghadapi tekanan hidup, ya, ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, maka dia, ya, ekspresinya mengatakan kesabaran ada batasnya. Nah, sementara di sini menurut ulama tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya karena ganjarannya, pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala juga tidak terbatas. Semakin dia bersabar, semakin banyak pahalanya. Dan itu sudah banyak dicontohkan, ya, oleh para generasi kita. Nanti akan kita contohkan beberapa kasusnya, ya. Nah, cuma sekalian, untuk bisa bersabar ini perlu latihan, ya. Kata ahli tasawuf atau orang-orang sufi perlu riyadhah, ya. Riyadhatun nafs, perlu olah jiwa, ya. Bukan hanya olahraga fisik, tapi kita juga perlu olahraga rohani. Nah, termasuk kita hendak, ya, memiliki sifat sabar ini harus berlatih. Kata Nabi Muhammad SAW, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada seseorang diberi anugerah yang lebih baik dan luas daripada bersabar. Itu sahih riwayat Bukhari. Jadi harus ada upaya di sini. Man yatasabbar, siapa yang berusaha bersabar. Masing-masing kita punya warisan, ya, dari bapak ibu kita, ya. Sifat-sifat, apakah sifat yang baik ataukah buruk, ya. Ada gen kebaikan, ada gen keburukan. Itu sedikit banyak ada andil daripada orang tua kita masing-masing. Maka hendaklah kalau kita menjadikan, ya, ingin supaya keturunan kita itu adalah anak-anak yang baik, kita pun juga sebagai orang tua harus memperbaiki diri kita dulu. Kalau kita ingin mendapatkan anak turun keturunan yang soleh-solihah, ya, pada saat prosesnya kita mencari menantu juga, kalau bisa mencari menantu yang berkualitas. Kata orang Jawa, bibit, bebet, dan bobotnya itu bagus. Nah, itulah yang akan menjadikan keturunan nanti dari cucu kita itu adalah soleh dan solihah, ya. Nah, masing-masing kita punya warisan daripada orang tua kita, sedikit banyak, walaupun lingkungan juga membentuk, ya. Tetapi, ya, masing-masing ini bisa berubah sesuai dengan upaya dia. Ada rekan kami, ya, guru kepala sekolah itu yang dari sana, dari Medan, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa tahu lah, ya, bagaimana orang Medan itu, ya, Bataknya itu, ya, punya, ada Bu dari sini, Bu, dari Medan, ya. Masya Allah, ya, mungkin
Ya seperti itulah ya. Kalau kita itu ya punya sifat ketegasan lah ya. Nah, ya mirip kalau mungkin mirip Madura lah, tegas lah ya, punya ketegasan. Nah, ya pengakuan dari beliau yang bersangkutan itu ya, dulunya itu gampang emosi ya, gampang marah, gampang naik pitam ya, suaranya meninggi ya. Tetapi lambat laun ya bisa semakin berusaha ya untuk bersabar dan akhirnya sekarang ya mirip dengan karakter pada umumnya orang Jawa ya, yang halus ya. Nah, seperti itulah. Harus ada upaya untuk bersabar. Semakin berupaya insya Allah akan diberikan kemudahan kita untuk memiliki sifat yang baik ini. Nah, kata Umar bin Khattab sebagai penguat daripada hadis di atas ya, aku mencari segala bentuk rizki, tetapi aku tidak menemukan rizki yang lebih baik daripada sabar. Masya Allah ya. Jadi yang namanya rizki Bapak Ibu sekalian ya, itu bukan semata-mata uang, bukan hanya berupa finansial. Kalau kita memiliki uang yang banyak dianggap berarti rezekinya banyak. Kalau saat kita tidak punya uang berarti nggak punya rezeki. Nah, ini berarti orang yang tidak bersyukur ya. Bahwa apa yang kita dapatkan berupa sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, kita mudah untuk memaafkan, mudah berlapang dada, kita ridho dengan takdir Allah, kita sabar dalam menghadapi segala kehidupan ini, maka itu adalah rezeki yang tidak ternilai di sini. Kata Umarnya, bentuk rezeki yang tidak ada tandingannya, tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada rezeki berupa sabar ini. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kita kurang memiliki sifat sabar ini, mari kita berupaya menyadarinya ya. Berupaya untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Kalau misalnya belum punya atau gampang emosi selama ini, maka mari kita perbaiki bersama-sama ya. Jadi sabar ya. Kemudian ada lagi nasihat yang bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa sabar itu adalah kunci keberhasilan, kunci kemenangan. Sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kuda tunggangan yang tak kenal lelah, pedang yang tak pernah tumpul, prajurit yang pantang menyerah, benteng yang kokoh yang tidak bisa dihancurkan dan ditembus. Sabar merupakan saudara kandung kemenangan. Di mana ada kesabaran, di situ ada kemenangannya. Fa innan nasra ma'as sabr ya. Karena sesungguhnya kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Nah, jadi inilah pesan-pesan yang sangat indah dari para ulama kita ya, bahwasanya dengan kesabaran inilah menjadi modal terpenting untuk kita semuanya dalam menghadapi segala fenomena dan fitnah kehidupan. Dan Allah Ta'ala ya memberikan banyak sekali pesan kepada kita dalam Al-Quran, ayat-ayat ya, memperingatkan kepada kita ya, untuk selalu menetapi diri kita dengan sifat sabar ini. Dan salah satu hal yang nantinya menjadikan kita diganggu atau digoda oleh syaitan itu apabila kita dalam kondisi yang marah ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang mudah bagi syaitan untuk merasuki kita ketika seseorang dalam kondisi yang sangat marah, kemudian dia dalam kondisi yang sangat takut, dalam kondisi yang sangat senang, itu juga hati-hati. Dan dalam kondisi yang serba khawatir, was-was ya, itu mudah sekali untuk diganggu oleh jin ataupun syaitan ini ya. Nah, inilah kunci kesabaran, kunci kemenangan adalah dengan selalu bersabar dan terus bersabar. Isbiru wasabiru warabitu di akhir Ali Imran itu ya. Bersabarlah wasabiru dan terus meneruslah berusaha untuk bersabar. Warabitu dan juga ribat itu adalah berjuang fisabilillah. Berikutnya adalah apa sih makna daripada sabar ini ya?
kita ingin menetapi diri kita dengan sifat sabar, maka harus kita pahami apa maknanya. Sabar merupakan istilah dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah bahasa Indonesia, sudah diadopsi dalam bahasa kita. Asal katanya dari fi'il madhi yang berbunyi sobaroh, yang membentuk infinitif atau isim masdar menjadi sobron. Dari segi bahasa, sabar ini berarti menahan dan mencegah, menguatkan. Makna seperti ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat 28 ya. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi ataupun senja, yuriduna wajhah, dan dengan mengharap keridhaannya semata. Wala ta'tu aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batasnya. Jadi ada perintah yang bergaris bawah di sini ya, dan bersabarlah, wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Jemaah sekalian, ayat ini memiliki makna yang bagus sekali ya, bahwasanya untuk bersabar itu kita tidak bisa sendirian. Sabar itu harus bersama-sama, istiqomah ya. Kita beristiqomah dalam kebaikan itu termasuk juga jenis kesabaran. Kita istiqomah bersabar untuk sholat subuh berjamaah. Kita menunaikan sholat 5 waktu ya. Bagi yang bapak-bapak ini adalah dianjurkan pergi ke masjid. Itu adalah perlu kebersamaan. Pada saat kita melaksanakan kerja-kerja di takmir, nah itu juga perlu kerja kolektif ya. Perlu kebersamaan. Tidak bisa ketua takmir memonopoli ya, ataupun menguasai sendiri. Dia yang buka pintu sendiri, dia yang misalnya membersihkan kamar mandi sendiri, dia yang pokoknya pahalanya diambil semua ya. Itu nggak bagus ya. Kerja kita itu, kita ingin masuk surga nanti kan bersama-sama ya. Surga tidak kita monopoli sendiri ya. Kita bersama-sama menjadikan masjid ini sebagai wasilah untuk masuk surga bersama-sama ini. Nah, untuk bersabar itu harus kolektif. Suami bisa bersabar apabila ada pendamping istrinya yang bersabar. Istri juga demikian, anak-anak juga demikian. Keluarga adalah tim terkecil kita, tim inti, itu harus kompak. Nah, itulah kesabarannya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Kita bersabar itu secara kolektif bersama-sama dengan orang-orang yang juga sabar. Berkumpul dengan orang-orang yang sabar, maka kita akan ketularan kesabarannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perintah dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu perintahnya bukan untuk pribadi ya, tapi bersama-sama, saling memberi wasiat, saling memberi nasihat dalam hal kesabaran dan dalam hal kebenarannya. Ya, jadi itu perintah yang bagus sekali dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini. Perintah bersabar pada ayat di atas adalah untuk menahan diri dari keinginan keluar dari komunitas orang-orang yang menyeru Robnya, serta selalu mengharap keridhaannya. Perintah sabar di atas sekaligus juga sebagai pencegahan dari keinginan manusia yang ingin bersama dengan orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini faktor penguat kita ya untuk istiqomah bersabar dalam kebenaran. Inilah ya, tidak boleh keluar dari barisan ya. Alaikum bil jamaah, kalian harus bersama-sama dalam sebuah komunitas, organisasi ataupun komunitas kebaikan yang lainnya ya. Fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena serigala itu akan memakan kambing yang sendirian ya.
Kalau kambingnya kolektif bersama-sama, serigalanya takut. Tapi kalau kambingnya itu keluar dari barisan teman-temannya, maka diterkam oleh serigala ini. Ini kurang lebih gambaran dari hadis Nabi ya. Kita ini mudah sekali diterkam ataupun dimusuhi oleh musuh-musuh ya. Kalau di sini gambarannya kambing, musuhnya serigala. Kalau kita musuhnya banyak. Ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang komunis, ada orang, semuanya yang berusaha untuk menerkam manusia, apalagi musuh setan. Nah, kalau kita sendirian mudah. Asyaiton ma'al wahid. Setan itu bersama dengan orang yang satu. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan ini kalau melihat 2 orang, maka setannya lebih jauh. Dengan 3 orang, setannya lebih jauh lagi. Apalagi dengan 10 orang, dengan 100 orang, wah setannya lari ya, takut, nggak berani menggoda. Nah, makanya kalau kita sedang safar ya, kita musafir, dianjurkan bersama-sama ya. Kalau dia musafir sendirian, nanti di tengah jalan ketemu tadi ya, godaan-godaan setan yang terkutuk di mana-mana. Baik itu setan jenis manusia atau setan dari jenis jin. Nah, itu susah ya kalau kita sendirian. Nah, ada ya godaan-godaan ya dalam hati kita yang susah untuk kita kendalikan. Nah, maka di sini untuk bersabar, untuk istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran bersama-sama, kolektif. Nah, dalam bahasa dakwanya beramal jama'i, bergotong royong. Nah, itulah ya perintah sejak zaman dahulu ya, para nabi itu enggak berjuang sendirian. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak para nabi yang berperang bersamanya para pendukungnya, para loyalisnya. Semua punya pendukung ya, walaupun sedikit ya, walaupun banyak. Nabi Isa alaihissalam itu pendukungnya namanya Al-Hawariyun. Nah, Al-Hawariyun atau Al-Hawariyin ya. Itu pendukungnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Musa, Nabi Isa ya. Jumlahnya sedikit, hanya 12 orang. Itu tim inti lah gitu ya. Nah, kalau yang lain-lainnya pendukungnya, tapi tim intinya hanya 12. Itu pun ada 1 orang yang berkhianat, Yudas Iskariot itu, yang akhirnya disamakan Allah Ta'ala ketika mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan dimiripkan wajahnya Yudas itu dengan Nabi Isa, dan dia yang ditangkap dan akhirnya disalib itu ya. Nah, itu jadi muridnya sudah sedikit tapi ada yang berkhianat. Nah, seperti itu ya dinamika dalam berdakwah luar biasa para nabi terdahulu ya. Jadi harus ada kekuatan yang bersama-sama ya, tidak bisa berjuang itu sendirian, harus secara kolektif, bersabar juga demikian. Nah, intinya seperti itulah yang ada dalam ayat ini ya. Sedangkan secara istilah, sabar ini adalah menahan diri dari sifat kegundahan, galau ya, dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi kalau lisan ini dia misalnya meronta-ronta ya, ada salah satu sifat negatif yang perlu untuk kita hindari, terutama pada saat kita mendapatkan musibah kematian. Istilahnya an-niyahah. Nah, an-niyahah itu adalah sifat yang tidak sabar pada saat mendapatkan musibah kematian. Teriak-teriak histeris misalnya ya, meronta-ronta, merobek-robek baju kalau pada zaman dahulu ya. Wah, ini nggak boleh ya. Islam melarang sifat an-niyahah ini, ekspresi kesedihan tapi ya berlebihan. Nah, itu an-niyahah. Boleh kita bersedih, boleh menangis sebentar saja. Yang namanya musibah ini innamas sabru 'inda sadmatil ula ya. Jadi kesabaran yang paling kita butuhkan itu pada hantaman pertama. Habis itu cooling down ya, kita berusaha untuk evaluasi ya. Kita mendapat musibah apapun itu yang paling penting pertama kali. Nah, kita apa? Sikapnya apa ya? Ada kisah ya, Allah alam ya, mungkin
Ustaz Tajri sudah menyampaikan atau belum ya. Saya mohon maaf kalaupun pernah disampaikan ya. Yang penting kita terulang-ulang ilmu itu kan nggak masalah ya. Terulang-ulang berapapun semakin kita ingat dan semakin menancap ya. Kisah dari seorang yang solihah, keluarga yang baik ya. Suatu saat ada Abu Salamah, seorang sahabat Nabi yang mulia, pulang dari pengajian taklimnya Rasulullah, pulang ke rumah malam-malam, kemudian mengajarkan ilmu kepada istrinya. Itulah tradisi para sahabat ya, mendapat ilmu dari Nabi terus mentransfer ke keluarganya. Abu Salamah mendapat ilmu dari Rasulullah, langsung mengajarkan kepada istrinya. Apa ilmunya itu? Doa ya. Doa yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca pada saat mendapatkan musibah, yaitu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sudah standar ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat pendek tapi maknanya luar biasa. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan kepadanya lah kita dikembalikan. Kita bukan milik kita sendiri, semuanya milik Allah. Terus ada doa lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha wa akhlifni khairan minha. Jadi Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dalam musibah yang aku dapatkan ini dan berilah ganti yang lebih baik. Nah, intinya seperti itu. Maka doa ini langsung dihafal oleh Ummu Salamah, istrinya. Dibaca ya, terus. Nah ternyata jemaah sekalian, tidak beberapa lama berikutnya suami tercinta ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Suami tercinta meninggal dunia. Maka Ummu Salamah sebagai seorang sahabiah yang solihah ya, dia ingat pesan suaminya ini ketika mendapat musibah, mengatakan kalimatul istirja, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana pesan Allah Ta'ala ya, ketika mendapat musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian disambung dengan doa yang diajarkan Nabi tadi lewat suaminya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dibaca berulang-ulang dengan penuh kesabaran. Maka tidak beberapa lama berikutnya setelah iddahnya selesai, datanglah Rasulullah SAW untuk melamarnya, meminangnya menjadi istrinya. Maka diterimalah pinangan Rasulullah dan akhirnya Ummu Salamah ini menjadi salah satu pada istri Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah jemaah sekalian ya, bahwasanya doa itu penting ya untuk kita ucapkan ya, dan langsung dikabulkan ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala dari yang musibah yang kau berikan kepadaku dan berilah ganti yang lebih baik. Kita kehilangan apapun yang kita cintai, berupa barang atau mungkin keluarga terdekat, orang-orang yang kita cintai ya, tapi sudah, ini adalah suratan takdir. Salah satu di antara ketentuan Allah Ta'ala adalah tentang ajal. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Apakah cepat atau lambat, satu saat pasti kita berpisah. Pasti kita berpisah dengan pasangan kita masing-masing, dengan anak kita. Itu sudah ada takdirnya masing-masing. Tinggal kapan, di mana, itu Allah alam. Maka disinilah penting kita tadi berdoa. Wa akhlif li khairan minha, berilah ganti yang lebih baik. Kalau kita ridho dengan apa yang telah kita dapatkan, maka itu kunci, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik apapun ini ya. Tapi kalau kebalikannya, kita tidak ridho dengan musibah yang kita dapatkan, maka akan beruntun. Musibah itu terus akan disusul yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, maka disinilah pentingnya kita menahan diri dari sifat gundah, sifat galau, sifat emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah ya. Misalnya ya dengan menggerutu, dengan niyah tadi, menangis meronta-ronta, atau bahkan mohon maaf ya, bagi yang punya sifat-sifat kebiasaan buruk, misuh-misuh misalnya ya, nah ini nggak ada manfaatnya.
Miso-miso itu malah ada dosanya ya. Lisan kita ada hisab semuanya. Daripada kita miso berdosa, lebih baik berzikir, ya, beristighfar. Karena sesungguhnya di antara faktor penyebab datangnya musibah itu di antaranya adalah kesalahan kita sendiri. Kita mungkin mendapatkan sesuatu ya yang itu kita tidak sukai, maka itu percayalah, yakinlah terjadinya dikarenakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin bukan 1-2 hari, tapi bisa 1-2 bulan yang lalu, bisa 1-2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu dosa pernah kita lakukan, sekarang terjadi ya. Itu baru kita dapatkan dampaknya. Nah, maka di sini harus evaluasinya ke kita sendiri, menahan anggota tubuh kita dari perbuatan yang tidak terarah. Amr bin Uthman mengatakan bahwa sabar adalah keteguhan bersama Allah, menerima ujiannya dengan lapang dan tenang. Hal senada juga dikemukakan oleh Imam Al-Khawas, sabar adalah refleksi, keteguhan untuk merealisasikan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sabar ini tidak identik dengan kepasrahan dan tidak mampuan, putus asa kalau seperti itu ya. Jadi sabar nggak seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk sabar ketika berjihad. Padahal jihad adalah memerangi musuh-musuh Allah yang klimaksnya adalah menggunakan senjata, jihad bil qital ya, jihad perang, jihad fisik. Ya, itu perlu kesabaran. Karena kalau tidak ya bisa jadi nanti berkhianat. Kan ada kisah-kisah ya, pengkhianatan ya dari barisan kaum muslimin, tidak tahan disiksa, tidak tahan di penjara. Dan Masya Allah ya, kisah-kisah para pejuang kita luar biasa. Bukan hanya terjadi pada masa dulu ya, pada masa-masa berikutnya perjuangan para pejuang ya, sampai mereka di penjara ini Masya Allah itu sangat berat sekali. Jadi saya mendengar kisah secara langsung ya dari kawan, yang kawan ini mendengarkan langsung dari orang-orang yang pernah dipenjara, bukan di sini tapi di sana, di rezim Mesir sana. Apa? Macam-macam ya. Jadi biasanya ya para yang ada di penjara itu salah satu bentuk siksaannya itu kukunya ya. Kukunya itu nggak boleh dipotong. Jadi memang nggak ada alat potong, dibiarkan panjang-panjang gitu ya. Terus kalau sudah panjang itu ya, dia disuruh duduk gitu ya. Duduk ini terus kakinya kan kukunya panjang. Itu pakai tanggem gitu Pak ya. Pakai tanggem itu terus dicatut gini, terus ditarik gini, Masya Allah ini. Itu sampai seperti itu ya. Bentuk siksaannya macam-macam ya, macam-macam. Ada yang hanya di kecil gitu ya, nggak bisa berdiri ya, sholat pun juga sambil duduk gitu ya, di ruangan yang sempit, yang pengap, yang Masya Allah ya, luar biasa ya. Itulah perjuangan saudara-saudara kita di sana demi mempertahankan kebenaran ya, dari segala macam bentuk kezaliman rezim di sana ya. Nah, kisah-kisah ini bisa kita ikuti, bisa kita baca macam-macam ya. Nah, jadi itulah ya, contoh bahasanya dalam berjuang, berjihad ini perlu kesabaran. Karena salah satu dosa besar itu at-tawali yaumaz zahaf, berlari dari medan juang. Pada saat pasukan ya berhadapan dengan orang-orang kafir itu, setan berkeliaran ya, diingatkan dengan anaknya yang menunggu di rumah, istrinya yang menunggu di rumah, hartanya yang ada di rumah itu diingatkan. Wis kamu lari saja, nggak perlu terus berjuang, terus lari sana. Nah, seperti itulah godaan-godaannya ya. Maka di sini perlu kesabaran ya. Nah, tadi yang saya bacakan isbiru wasabiru warabitu. Robit ribat ya. Ribat itu berjuang di medan perang. Nah, itu diperlukan kesabaran. Nah, kalau tidak maka itu tadi ada upaya-upaya berkhianat yang membocorkan rahasia, dia mendapatkan imbalan uang dan sebagainya dari musuh-musuh Islam ya. Nah, ini sabar ini digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran ya, yang berbicara tentang masalah kesabaran. Banyak ayat yang berbicara tentang kesabaran, jika ditelusuri paling tidak terdapat 103 kali disebutkan dalam Al-Quran
baik berbentuk isim ya kata benda ataupun fi'il kata kerja. Hal ini menunjukkan betapa kesabaran itu menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar merupakan perintah Allah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar ya. Jadi ini ayat yang populer ya. Kita diminta untuk memohon kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Kemudian ayat yang serupa di dalam Al-Quran banyak, diantaranya Ali Imran ayat 200 yang saya bacakan tadi, akhir Ali Imran surat 16, 127 dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dilarang untuk istijal. Apa maknanya? Istijal itu terburu-buru, tergesa-gesa. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Kahf 35, fasbir kama sabara ulul azmi, dan maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan minar rusul, dari para rasul. Di rasul-rasul ini jumlahnya banyak. Rasul-rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran memang 25 ya, tapi jumlahnya dari yang disebutkan para ulama dan juga disebutkan dalam hadis, Rasul ini jumlahnya 313. Kemudian Nabi jumlahnya lebih banyak lagi, ada 125.000 ya para Nabi. Nah, jadi yang Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya memang hanya 25 itu. Nah, dari sekian banyak Nabi dan Rasul ini yang mendapatkan predikat ulul azmi, yang memiliki keteguhan hati, cobaannya banyak tapi sabar luar biasa, 5 ya. Yaitu Nabi Nuh ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihissalam ya. Jadi 5 nabi inilah yang memiliki predikat ulul azmi, karena tantangannya luar biasa, berat sekali menghadapi cobaan dalam hidupnya, baik itu tantangan musuh-musuhnya dan cobaan dari sana sini ya. Mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan kita. Wasfasbir kama sabara ulul azmi. Kita diperintah bersabar sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Dan janganlah wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka ya. Salah satu sifat Allah Ta'ala itu adalah Al-Halim. Nah, Al-Halim itu adalah maha bijaksana. Apa konsekuensi dari sifat Al-Halim ini? Adalah Allah tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam menghukum seseorang. Diberi tangguh ya. Dia bermaksiat 1 kali, ditunggu Allah Ta'ala supaya bertaubat. 2 kali masih bermaksiat, ditunggu sampai bertaubat. 3 kali, terus sampai 100 kali, berkali-kali ditunggu masih untuk bertaubat itu ya. Tapi kalau sudah pada puncaknya, Allah Ta'ala memberikan peringatan ya. Peringatan ini itu supaya dia tersadar ya dari kemaksiatannya. Kalau orang yang bermaksiat 1-2 kali kemudian ditegur, berarti Allah cinta padanya supaya nggak meneruskan kemaksiatannya. Tapi kalau sampai dibiarkan terus kedzalimannya berlaku, itu hati-hati, itu bisa menjadi semacam bencana ya. Waliyumahhisallahu alladziina amanu wa yamhaqul kafirin ya. Allah akan menyaring orang-orang yang beriman ya dengan pelajaran-pelajaran berupa musibah itu, dan akan membinasakan orang-orang yang kafir ya. Jadi musibah yang kita dapatkan ini sebagai bahan evaluasi ya. Apakah musibah ini pelajaran karena Allah cinta pada kita, atau musibah yang kita dapatkan ini karena azab siksa dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita. Nah, itu kita yang paling paham lah ya, harus tahu evaluasinya diri kita masing-masing. Intinya nggak boleh terburu-buru di sini ya. Istijal itu tidak boleh. Segala sesuatu yang kaitannya dengan terburu-buru itu tidak boleh. Kata Rasulullah, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari setan.
makan terburu-buru gitu ya, sampai ya akhirnya tidak sehat, minum terburu-buru sampai keselak ya. Kemudian apalagi naik motor, naik mobil terburu-buru sampai nabrak-nabrak, kecelakaan ya. Apalagi sholat juga nggak boleh terburu-buru ya. Apa sih? Habis salam loh, kamu mau ngapain? Nggak jelas ya. Tapi karena sudah stylenya begitu, maka terburu-buru tidak tumaknina ya. Habis salam loh masih ngobrol, masih ngapa-ngapain, nggak ada ini ya, tugas-tugas yang mendesak, tapi nggak tahu ya, ini setan lah yang membisiki ya. Kok seolah-olah terus ya, maksudnya ndang salam kan gitu ya, seolah-olah begitu ya. Nah ini nggak boleh ya, istijal dalam hal duniawi tidak boleh, apalagi dalam hal akhirat. Dalam hal dunia misalnya, mohon maaf sekedar contoh ya, dulu ya pada saat perjuangan saudara kita di Afghanistan ya, ada murid-murid para mahasiswa yang berjuang luar biasa ya, yang disebut Taliban ya. Taliban itu kan para mahasiswa yang belajar di Pakistan, mereka punya tuntutan untuk kembali ke daerahnya, ke negerinya Afghanistan. Nah, mereka ini belum siap untuk memimpin negara. Akhirnya pada saat diberikan kemenangan nggak siap. Jadi mereka mendapatkan kemenangan tapi nggak siap mengurus negara. Akhirnya kocar-kacir, kacau. Bagaimana sih negara ideal ya? Karena terlalu dalam tanda kutip ekstrim atau radikal, ingin menerapkan Islam secara tergesa-gesa tetapi nggak siap masyarakatnya, akhirnya menjadi bumerang pada mereka sendiri ya. Represifnya luar biasa ya, langsung penerapannya secara frontal, tidak ada kesiapan. Nah, maka di sini mendapatkan perlawanan dari masyarakatnya sendiri ya. Nah, jadi itu hal yang baik, tapi kalau belum tepat pada waktunya, itu menjadi tidak baik juga. Nah, sesuatu itu ada saatnya ya. Maka disinilah perlu tahapan-tahapan, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, harus sabar ya. Baik, berikutnya pada poin ketiga, pujian Allah bagi orang-orang yang bersabar ya, yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 177. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesulitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ya. Jadi sudah kita singgung, di antara ciri orang bertakwa adalah dia menahan amarahnya, dia tidak emosional, tidak gampang terpancing emosinya, maka dia adalah orang-orang yang bersabar. Maka inilah disebut orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Allah akan mencintai orang-orang yang bersabar. Yang ini banyak sekali, di antaranya disebut di sini dan tadi sudah kita singgung ya. Innallaha ma'as-sabirin. Yang kelima, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar, artinya senantiasa akan menyertai hamba-hambanya yang sabar. Di surat Al-Anfal ayat 46, dan bersabarlah kamu karena sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Yang keenam, mendapatkan pahala surga dari Allah. Allah mengatakan di dalam surat 13, 23 dan 24, saya sebutkan 24 di sini. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kepada kalian, selamat kalian telah masuk surga bima sabartum, disebabkan oleh kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Sabar dalam melakukan kebaikan, dan sabar dalam menghadapi segala macam tantangan hidup. Nah, adapun dalam hadis ya, ini disitir di sini Imam Nawawi yang menyebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, barangkali sebagian sudah panjenengan pelajari di sini ya, ada 29 hadis yang bertemakan tentang sabar, yang secara garis besar, yang pertama, kesabaran merupakan diya, cahaya yang amat terang. Karena dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan. Rasulullah mengungkapkan as-sabru diya, kesabaran itu merupakan cahaya yang terang beneran. Hadis riwayat Muslim. Kalau cahaya berarti bisa menerangi ya kegelapan. Yang kedua, kesabaran merupakan sesuatu yang perlu diusahakan dan dilatih secara optimal. Tadi hadisnya sudah kita bacakan ya. Jadi perlu latihan, perlu riyadhah, perlu ada tahapan-tahapan ya. Kalau dalam teori motivasi itu kan untuk
terbiasa melakukan kebaikan itu ada tahap pertama adalah tahap pemaksaan ya. Jadi kalau sudah kita dipaksa mungkin berat awalnya, tapi kemudian tahap kedua menjadi sebuah kebiasaan. Tahap ketiga menjadi sebuah kebutuhan. Tahap keempat menjadi sebuah kenikmatan. Ada tahapan di situ. Apapun itu ya, terutama untuk anak-anak kita. Ada tahap pemaksaan, ada tahap pembiasaan, ada tahap kita mendapatkan kebutuhan. Kalau nggak melakukan seolah-olah ada yang kurang. Kemudian tahap terakhir kenikmatan, itu puncaknya ya, yang disebut dengan halawatul iman. Kita mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan ibadah. Nah, mungkin pertama kita susah ya, anak-anak kita bangun malam misalnya ya, mungkin berat. Tapi kalau dipaksa, insya Allah dia akan punya kebiasaan ya. Sebagaimana anak-anak kita ya, para santri kita itu ketika di awalnya mungkin datang 1-2 bulan di pondok susah, tapi ketika sudah berjalan sekian bulan dia sudah terbiasa bangun malam ya, jam 3 bangun, kemudian puasa Senin Kemis misalnya, itu sudah biasa. Akhirnya menjadi kebutuhan yang dia kalau tidak melakukannya itu ada yang kurang ya. Kemudian dia pada puncaknya akan mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, kesabaran merupakan anugerah Allah yang paling baik. Rasulullah mengatakan, dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Jadi sudah kita baca juga hadisnya ya. Yang keempat, kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan juga, bahwasanya muslim itu memiliki ciri yang menakjubkan antara syukur dan sabar tadi. Kalau dia gembira syukur, kalau dia mendapatkan kesedihan dia bersabar. Yang kelima, seseorang yang sabar akan mendapatkan pahala surga. Dalam hadis dikatakan dari Anas bin Malik bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Artinya kedua matanya tidak bisa melihat dengan sempurna ya, Masya Allah. Itu dia akan mendapatkan imbalan ya, imbalan surga. Dulu pernah ada seorang ulama yang besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini ceritanya dulunya ya adalah seorang raja Ghassan yang dia berasal dari Balkh, Afghanistan ya. Punya kerajaan ya, dia mewarisi kerajaannya dari ayahnya dan ayahnya dari kakeknya, terus ya bergelimang dalam kemewahan. Akhirnya dia mendapatkan inspirasi ya. Dalam kisahnya itu pernah didatangi oleh seorang tamu ketika dia berada di singgasana yang sangat mewah. Ada tamu yang datang dengan wibawa yang luar biasa yang tidak sanggup ditahan oleh para pengawalnya. Tamu ini datang mendekat kepada sang raja. Maka ditanya, ada apa Anda kesini? Ke kerajaan saya. Nah, maka dikatakan oleh tamunya, saya datang ke istilahnya Kanvarsar ya. Kanvarsar itu adalah tempat persinggahan musafir ini dalam rangka untuk menyampaikan satu pesan. Kata raja, kata si Ibrahim bin Adham ini kerajaan saya, bukan tempat persinggahan musafir. Nah, maka tamunya bertanya, dari mana kerajaan ini kamu dapatkan? Ya, saya dapatkan dari ayah saya. Terus ayahmu dari mana? Ya, dari kakek saya. Kakekmu dari mana? Ya, dari ayahnya lagi. Terus sampai kepada kakek nenek moyangnya itu. Terus dikatakan oleh tamunya, terus kemana mereka semuanya? Kata si Ibrahim, ya semuanya sudah pergi, sudah meninggal dunia semuanya. Nah, terus kamu apakah juga akan menyusul kakekmu atau ayahmu, ataukah tetap tinggal di sini terus seterusnya? Dia jawab, ya saya juga akan meninggalkan tempat ini ya, tidak selamanya. Nah, berarti kan benar kan apa yang saya katakan? Ini adalah tempat persinggahan musafir dan kamu tidak lama. Nah, setelah memberikan pesan seperti itu, tamunya pergi ya, dan dia merenung ya. Itulah titik balik Ibrahim bin Adham, akhirnya dia meninggalkan kerajaannya
Kila, menurut pendapat tamunya ini Nabi Khidir ya. Menurut informasinya begitu ya, yang datang untuk memberikan nasihat kepada siapapun yang dia inginkan ya. Jadi dia ada titik balik di situ, meninggalkan kerajaannya dan dia musafir berangkat ke Mekah ya, dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana, dan dia menuju ke Syam untuk belajar dan menjadi ulama besar ya. Kalau dia butuh uang atau butuh kehidupan, maka dia menjadi pekerja ya. Jadi dia nggak ngemis-ngemis, dia bekerja ya, kerjanya macam-macam. Kadang-kadang jadi buruh, pegawai menjaga perkebunan, kadang-kadang dia menimbakan sumur untuk mendapatkan upah, kadang-kadang dia menjadi juru panggul, macam-macam ya, asalkan halal dia lakukan dan dia menjadi ulama besar ya. Nah, satu saat, kisahnya bukan di sini, tapi kisahnya saat Ibrahim bin Adham lewat suatu pasar, itu ada seseorang yang kondisinya cacat ya, tubuhnya. Dia tidak bisa melihat, dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi subhanallah, pada saat dia berada di pasar ini, lisannya senantiasa mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa, dia tasbih, dia tahmid, dia memuji Allah Ta'ala. Sehingga Ibrahim yang saat itu lewat penasaran, akhirnya menyapa kepada laki-laki ini yang dia tahu muslim ya, Assalamualaikum. Nah, itu sapaan daripada Ibrahim. Laki-laki ini kan buta ya, nggak bisa melihat, tapi dia bisa menjawab begini, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Wah, kaget Ibrahim ini ya, kok tahu nama saya? Nah, kemudian ditanya, apakah kamu tahu aku? Nah, apakah kamu tahu mengenal aku? Kata orang ini begini ya, ini jawaban orang-orang khas ya, orang-orang khas yang ahli dalam bidang tasawuf itu jawabannya begini. Ma jahiltu ahadan mundu an araftu rabbi. Saya tidak pernah tidak tahu kepada siapapun sejak saya mengenal kepada Tuhan saya. Nah, jadi saya mengenal siapapun sejak saya mengenal Tuhan saya. Nah, termasuk kepada Anda ini. Oh, mungkin dia nggak pernah melihat wajahnya ya, karena dia buta ya. Dia nggak bisa melihat, ini kan konteksnya buta di sini ya. Jadi dia nggak bisa melihat, nggak bisa jalan, nggak bisa pegang, nggak punya tangan. Maka Ibrahim bin Adham ini bertanya, apa alasan Anda sehingga selalu bertahmid, memuji Allah, bertasbih? Maka kata orang ini ya, bahwasanya walaupun kondisiku saat ini, tetapi saya punya nikmat yang besar yang datang dari Allah Ta'ala, yang wajib untuk saya syukuri. Ibrahim semakin penasaran, apa sih nikmat yang kamu dapatkan itu ya? Karena orang ini yaitu tadi tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia mendapat makanan, maka orang yang ngasih makan itu langsung menaruh ke mulutnya sehingga dia langsung bisa makan. Karena dia nggak bisa makan sendiri. Pokoknya kondisinya luar biasa lah, mengenaskannya. Tapi dia selalu itu tadi berekspresi yang baik ya. Apa sih nikmat Allah yang kamu dapatkan? Kata dia dua. Yang pertama adalah lisanan dzakira wa qalban syakira, yaitu lisan yang selalu bersyukur, yang selalu berzikir maksudnya, dan hati yang selalu bersyukur. Ini nikmat besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada saya, kata orang ini ya. Lisannya selalu berzikir dengan tasbih, tahmid, takbir tadi ya, kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari mulutnya, dan hati yang selalu bersyukur atas segala yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Nah, Masya Allah, ini pelajaran ya kepada Ibrahim bin Adham dan kepada kita semuanya ya. Kondisi orang ini ya seperti itulah. Mungkin kondisinya ya barangkali dia nggak punya keluarga juga, nggak ada yang mengurus, nggak ada yang merawat, tetapi Masya Allah dia berhusnudzon ya, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ada lagi kisah seorang hafidhul Quran ya, anak masih remaja ya, mungkin usia-usia SD lah gitu ya, SD atau SMP ya, di Mesir ya. Nah, ini bisa kita lihat di YouTube ya, sangat viral pada saat itu. Namanya Mu'ad. Nah, Mu'ad ini seorang yang tidak bisa melihat, buta ya, tidak bisa melihat matanya sejak kecil. Terus dia ingin menjadi penghafal Quran. Maka ayahnya yang selalu membonceng ya, naik sepeda motor, mengangkut dari rumahnya ke tempat penghafal syekhnya ini. Nah, di Mesir kan banyak ya. Kalau
mencari syekh, untuk berguru hafal Quran itu banyak. Perjalanan dari rumahnya ke tempat syekh ini kurang lebih 40 menit. Dia naik motor. Nah, karena ayahnya ini tidak hafal Quran ya, tapi dia punya semangat mengantarkan anaknya, sehingga di motor itu ditaruh kaca, terus ditempel ya, di fotokopi mushaf itu ayat yang akan dimurajaah oleh putranya itu ditempel, sehingga ayahnya bisa mengkoreksi benar atau salah. Anaknya ketika mau setoran itu bermurajaah sepanjang jalan ya. Seperti itulah ya ceritanya sampai dia menjadi lulus 30 juz dia hafal. Kemudian didatangkan ke sebuah studio, di sebuah acara ya, diwawancari oleh reporter gitu ya. Ditanya, "Wahai Mu'ad, ya, apa motivasi ini ya? Apa yang kamu rasakan ya selama ini ya? Apa motivasimu lah ya, motivasimu untuk menjadi penghafal Quran?" Maka jawabannya Masya Allah luar biasa. "Saya di dunia ini buta, tidak bisa melihat, maka saya di akhirat tidak ingin seperti di dunia. Ya, tidak ingin buta seperti saat ini. Saya ingin melihat." Kenapa demikian? Allah Ta'ala memberikan ancaman, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka" di surat Thaha. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara. Kemudian wa yaumal qiyamati ya, dan pada hari kiamat nanti itu akan dibangkitkan ya dalam keadaan buta ya. Jadi di dunia dia mendapatkan kesengsaraan, kemudian di akhirat nanti mendapatkan buta, kebutaan. Kemudian dia bertanya, "Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Maka kata Allah, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Seperti itu karena kamu dulu di dunia lupa terhadap peringatan Allah, tidak sholat, tidak berzikir, tidak ingat pada Allah Ta'ala, tidak ibadah, maka seperti itu pula aku lupakan kamu di dunia, di akhirat ini tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, itu motivasi daripada Mu'ad ya, supaya dia tidak dibutakan pada hari akhirat nanti. Kemudian kata reporter lagi, "Apakah kamu bersedih dengan posisi kamu yang buta saat ini?" Kata Mu'ad, "Enggak, saya malah bersyukur." "Kok bisa?" "Kenapa saya bersyukur? Karena berarti hisab tentang mata itu sudah lewat." Ini Masya Allah ya, jawaban dari seorang anak kecil ya, remaja, luar biasa keimanannya. Hisab tentang mata, perhitungan, pertanggungjawaban tentang mata di akhirat berarti sudah lewat. Yang ada adalah anggota tubuh yang lain. Nah, kalau kita bagaimana ya? Kita yang sudah sejak kecil sampai sekarang sudah diberikan kesehatan, terutama kondisi nikmat mata ya. Kira-kira kalau diberikan pertanyaan tentang konsekuensi tanggung jawab kita tentang mata itu, kita gunakan untuk apa? Berat kita menjawabnya ya. Apakah lebih banyak mentelengi HP ini ya, dengan segala macam aplikasinya kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu dengan melihat televisi dengan segala macam acaranya, sepak bola dan hiburan yang lainnya, ataukah membaca Al-Quran ataupun yang lain-lainnya, membaca buku dan sebagainya? Itu hisabnya lebih berat ya. Masya Allah, itulah. Kemudian yang keenam, sabar merupakan sifat para nabi. Nah, Ibnu Mas'ud dalam riwayat mengatakan, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seakan-akan aku memandang Rasulullah menceritakan salah seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah, kemudian ia mengusap darah dari wajahnya seraya berkata, 'Ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.'" Ya. Ini nabinya adalah Nabi Muhammad sendiri ya, pada saat dilempari ketika berdakwah ke Taif ya, beliau berdarah-darah di kebun itu ketika didampingi oleh Zaid bin Haritha ya, yaitu anak angkat beliau. Maka malaikat menawarkan, "Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mau seandainya aku angkat bukit-bukit di Mekah dan aku timpakan kepada penduduk Taif supaya mereka mati semua?" Kata Rasulullah, "Jangan ya.
Ya, doanya sangat panjang di Rasulullah, di antaranya begini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka ini kaum yang tidak mengetahui. Boleh jadi mereka saat ini menolak dakwahku, tetapi anak cucu mereka nanti akan menerima dakwahku. Nah, itulah kelapangan dada yang dimiliki oleh Rasulullah. Berikutnya, kesabaran merupakan ciri orang yang kuat. Rasulullah menggambarkan dalam hadis dari Abu Hurairah, laisa syadid bisur'a, orang yang kuat bukan yang pandai bergulat. Wa innamasyadid man yamliku nafsu indal ghadab, orang yang kuat adalah orang yang memiliki jiwanya ketika marah, bisa mengendalikan kemarahannya, tidak emosi dengan mengucapkan kata-kata yang buruk ataupun fisik ya. Jadi dia orang yang sanggup mengendalikan pada saat kondisi marah. Yang kedelapan, kesabaran dapat menghapuskan dosa. Nabi menggambarkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan berupa sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya dan juga kesusahan, bahkan ya hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi ini kan hanya beberapa poin ya. Bisa kita analogkan, kita kiaskan ke yang lain. Mungkin ibu-ibu ya sedang ngerajang bawang atau apa ya, ada pisau yang mampir ke kulitnya sehingga merobek, sehingga berdarah. Nah ini ujian ya. Perlu kita memiliki kesabaran ya. Kita mengatakan kalimat istirja tadi ya, kita bersabar dan kita istilahnya ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharap pahala. Nah, jadi dengan kesabaran pada saat kita mendapatkan hal yang kita tidak sukai, maka di sini akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Nah, jadi macam-macam ya. Bapak-bapak ya, pada saat dia bekerja ataupun berusaha ya, pakai sepeda motor ternyata banyak bocor misalnya ya, Masya Allah, ini adalah juga hal yang berupa musibah. Bersabar ya, calling down dulu ya. Jadi pada saat kita menghadapi musibah seperti itu, calling down, kita merenung, istighfar banyak-banyak, insya Allah ada solusinya. Nah, ada solusinya, nggak perlu marah-marah dulu. Nah, jadi nggak perlu kita ekspresikan dengan mulut yang nggak karu-karuan. Istighfar dulu, kita duduk, ya Allah apa dosa yang telah saya lakukan, istighfar. Kemudian ada inspirasi, apa solusinya, nah, mencari solusi ya. Insya Allah akan ada banyak solusi lah ya. Kata orang Jawa, belahi selamat ya, artinya musibah tetapi untungnya masih begini ya. Kita jatuh, lecet, alhamdulillah tidak luka-luka. Kita jatuh, ada sesuatu anggota tubuh barangkali yang putus atau apa, alhamdulillah masih utuh, tidak hancur misalnya. Jadi ada ekspresi lainnya yang bisa kita eksplorasi supaya masih ada sisi syukurnya ya. Yang kesembilan, kesabaran merupakan suatu keharusan di mana seseorang tidak boleh putus asa hingga ia menginginkan kematian. Sekiranya memang sudah sangat terpaksa, hendaklah berdoa pada Allah agar memberikan hal yang terbaik baginya. Apakah kehidupan ataukah kematian? Sebagaimana hadis Nabi, janganlah seseorang di antara kalian mengangan-angankan datangnya kematian karena musibah yang menimpanya. Dan sekiranya ia memang harus mengharapkannya, hendaklah berdoa begini, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan, ya Allah teruskanlah hidupku ini apabila hidup itu lebih baik untukku. Wa amitni, dan wafatkanlah aku in kanal mautu khairan, apabila mati itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ini mungkin kalau dalam kondisi kritis ya, kondisi yang memang sakitnya parah luar biasa, sementara sudah lama sekali ya. Barangkali kalau sekarang kan di ICU ya, dan di ICU sampai 1 bulan sampai 2 bulan, mungkin keluarganya sudah sampai tidak tega, maka boleh berdoa seperti ini ya. Kalau sudah dalam kondisi yang klimaks, kalau ahyi ini kan untuk saya ya. Kalau untuk dia, Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairan lahu. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, boleh silakan kita baca bahasa Indonesia.
Dan juga ada doa begini ya, saya punya pengalaman sering ya mendoakan dengan doa seperti ini, yang dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menjenguk orang sakit dengan berdoa seperti ini, kalau dia masih ditakdirkan hidup, ajalnya belum datang, maka dia cepat sembuh. Tapi kalau memang takdirnya itu adalah meninggal, matinya cepat. Pengalaman saya yang kedua ini Pak, matinya lebih cepat ya daripada hidupnya ya. Jadi kalau menjenguk orang sakit ya, mungkin keluarganya sudah angkat tangan ya, dan kasihan ya melihat ayahnya atau orang tuanya sakit luar biasa, menahan sakit yang seperti itu, kasihan. Maka ya biasanya kalau saya diundang terus saya doa, saya pegang ini ya keningnya, terus saya berdoa, yaitu dengan berdoa 7 kali ya, sebanyak 7 kali ya. Nah itu pengalaman saya, orang-orang yang saya doakan seperti ini, lah kok ternyata meninggal ya. Sekarang didoakan, besok kok meninggal ya, nggak apa-apa, keluarganya sudah ridho ya. Atau bisa kita ruqyah juga bisa ya. Kalau panjenengan baca surat Yasin juga nggak apa-apa ya. Iqra'u mautakum Yasin, bacalah orang-orang yang mau meninggal dengan bacaan surat Yasin juga bisa. Ada bule saya itu ya, yang juga ya sebenarnya nggak terlalu tua ya, tapi ya itu tadi karena kondisinya kesakitan luar biasa ya, sehingga saat itu saya bacakan doa yang tadi 7 kali, kemudian saya bacakan surat Yasin dan yang lainnya. Akhirnya saya kesini, nah terus beberapa hari berikutnya meninggal dunia. Nah, jadi memang kondisi wafat atau tidak itu tidak bisa diajukan, tidak bisa digeser. Kalau sudah takdirnya, sudah jelas-jelas, maka seperti itu tidak bisa kita hindari ya. Baik, ini yang barangkali yang terakhir ya, tentang sabar ya, jenis-jenis kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, as-sabru 'alal ma'mur ya, as-sabru 'alat ta'ah. Jadi merealisasikan ketaatan kepada Allah membutuhkan kesabaran. Karena secara tabiat jiwa manusia enggan untuk beribadah dan berbuat taat, ditinjau dari penyebabnya. Terdapat 3 hal yang menyebabkan insan sulit untuk bersabar. Pertama, karena malas ya, ini penyakit utama kita ya, karena malas. Seperti dalam melakukan sholat ya, sholat sebenarnya ya banyak waktu ya. Orang itu kalau libur misalnya kan bisa sholat duha, kalaupun dia kerja kan juga bisa menyempatkan, tapi karena malas sehingga nggak sempat sholat duha. Kedua, karena bakhil atau kikir, seperti menunaikan zakat dan infak. Ketiga, karena keduanya, malas dan kikir, seperti haji dan jihad ya. Ini peringatan bagi kita semuanya. Memang haji adalah man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang sanggup untuk berjalan menunaikan ya, pergi ke sana. Tetapi kalau tidak ada kemauan, maka ya belum ke sana ya. Mohon maaf, misalnya ada seseorang yang mampu dia membeli rumah, membeli kendaraan ya, tapi membayar, kalau dulu istilahnya UNH yang dulu masih di bawah 30-an juta ya, sekarang sudah berapa Pak? 50-an ya. Jadi sekarang sudah semakin mahal. Nah itu karena ada faktor-faktor yang mungkin bukan menjadi prioritas ya, tapi masih ada yang lain-lainnya yang barangkali lebih didahulukan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, as-sabru 'alal mahdzur, al-sabru 'alal maksiyah. Kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan juga membutuhkan kesabaran yang besar, terutama pada kemaksiatan yang sangat mudah untuk dilakukan, seperti ghibah ya, baca ngerumpi ya, ngerasani kata orang Jawa, berdusta, memandang sesuatu yang haram dan sebagainya. Ini perlu kesabaran ya. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang bersabar dalam menghadapi kemaksiatan itu pahalanya lebih besar daripada kesabaran dalam menghadapi musibah. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah dimasukkan ke sumur dan bersabar. Dan juga pada episode yang lain, beliau pernah digoda oleh seorang wanita permaisuri yang sangat cantik, bisa bersabar. Maka kesabaran Nabi Yusuf tidak menerima ajakan dari perempuan yang sangat cantik ini lebih besar pahalanya daripada kesabaran pada saat dulu mendapatkan musibah dimasukkan ke sumur itu ya. Nah, jadi itulah kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. As-sabru 'alal maqdur, seperti mendapatkan musibah, baik yang bersifat materi ataupun immateri.
Misalnya kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai dan sebagainya. Ini perlu kesabaran ya. Perlu tingkat kesabaran yang luar biasa ya. Orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, keluarga dekat kita ya, mereka adalah orang-orang yang paling kita cintai, maka mari ya, pada saat tertentu kita siap-siap. Hidup ini pasang surut, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyusahkan. Anak-anak kita misalnya yang baru berumah tangga, kita berikan nasihat, mungkin ada saatnya mereka sedang bergembira, sedang mendapat nikmat yang banyak, tapi harus siap-siap. Ibarat kapal yang berlayar di sebuah samudra yang sangat luas, pasti ada badainya, pasti ada ombak besar, maka harus dikuatkan ya. Kapalnya dikuatkan, bahtera rumah tangganya ini supaya nggak pecah ya, godaannya banyak nantinya ya. Baiklah, itu yang bisa kita lakukan atau kita sampaikan. Mungkin ada beberapa yang belum ya, dan insya Allah barangkali sudah di-share ya tentang materinya, sudah Pak Andi ya. Nah, nanti panjenengan bisa membaca ya, kiat-kiat untuk bisa meningkatkan kesabaran ya. Insya Allah kita semuanya sama ya, saya tidak lebih baik dari panjenengan ya, kita semuanya sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita semuanya ya, berusaha untuk lebih baik daripada yang sebelumnya ya, dan juga berusaha ya, tidak lupa dengan berdoa ya, memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ya. Itu adalah di antara doa-doa kita untuk supaya mendapatkan kesabaran dari Allah taala ya. Baiklah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya maaf, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.